Selamat pagi teman-teman. Hari ini cuaca di Bengkulu mendung ya teman-teman ya. Kemarin hujan deras, baru kerja 5-10 menit udah hujan deras. Ya, ini tanaman cabai kita. Hari ini usianya genap 2 minggu teman-teman. 14 hari setelah tanam. Yes. Masih kita bekerja mencabut rumput. Nah, rumputnya udah subur ya teman-teman. Kemarin ada dibantu sama emak-emak 5 orang cabut rumput. Masih menyisakan berkisaran 6.000 batang lagi yang belum rumputnya dicabut. Nih, rumputnya apa-apa. Kalau rumputnya banyak artinya tanahnya subur. Selamat pagi teman-teman yang bergabung. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. 14 AST. Yang itu agak kecil. Bang, obat atasi bibit kerdil. Dikocor bang. Kocor sama. Ini di sini sinyalnya nggak bagus ya. Kadang-kadang sinyalnya hilang. Kocor sama NPK bang. 1 liter air 10 gram. Kalau saya itu 1 drum 2 kilo. Masukkan dalam ember, gantung embernya bang. Pakai selang bangunan yang kecil itu untuk timbang air. Nah, sampean kocor aja pelan-pelan bawahnya. Tidak lama itu, bagus dia. Atau lihat di YouTube saya bang, pernah saya bagikan cara pengocoran bibit di persemaian, ada itu. Tuh, udah mulai pada hijau-hijau. Bengkulu hampir hujan terus. Saya sambil cabut rumput ya teman-teman ya. Teman-teman pada ngopi, kita cabut rumput. YouTube-nya sama dengan ini bang Ahmad Soleh Daulay, sama dengan FB ku Ipan Dimas. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah bang ya. Ada itu. Kalau memang kerdil itu 1 minggu dikocor lagi. Jadi habis kocor pertama 5-6 hari berikutnya kocor lagi bang. Aku selalu kocor kalau bibit bang. Tapi kadang 1 kali, kadang 2 kali. Nih teman-teman. Enggak bang, Bang Joni, enggak dirempel bang. Nanti tak bikin koboi. Semuanya tunas kita biarkan naik. Karena sekecil apapun bentuk tunasnya pasti nyumbangkan buah bang. Mas Yadi, cabai mulai naik harganya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harganya stabil ya bang ya. Biar para petani, kita petani bisa mendapatkan keuntungan. Lubang tengah ini bang, tempat pupuk. Ini setelah tanaman berumur 3 minggu kita mupuknya di sini bang. Pupuk kocor, entah pupuk tugal, pokoknya di sini. Pak Ustadz, selamat pagi Pak Ustadz Ismayadi. Pak mana lah banyak durian kita masak.
Ini cekat tap 8 dari Mitas ya, varietas terbilang baru lah, belum terlalu banyak yang tanam ya. Saya coba tak keliling-keliling untuk ketahanan virusnya. Sepertinya bagus, lumayan ya, bagus. Untuk sementara waktu di usia 14 hari setelah tanam bagus. Rata-rata per pohon dapat berapa kilo bang sampai akhir, tergantung varietas juga bang, dan tergantung modal yang kita masukkan. Kalau untuk di musim ini modalnya cukup bagus ini, target kita di 1,5, karena varietasnya tipenya besar buahnya. Mudah-mudahan nanti 1,5 bisa tembus, mudah-mudahan lebih. Dalam luasan 25.000 batang, tak keliling-keliling di survei mungkin baru berkisaran 15-an batang yang terserang virus, itu pun bawaan dari persemaian. Bang Dirga Kaur, 14 hari bang, 14 hari udim tanam. Tanam kemarin hari Kamis tanggal 6 Desember 2024. Hari ini hari Kamis. 2 kali Kamis bang. Nah rumputnya, ini rumput sambalado, rumput sambau atau lulangan. Jarak lubang tanam dari sini ke sini 50 bang. Kalau zigzagnya ini 60. Jadi 50 60 50 50 50 lah. Untuk tanaman kayaknya 50 50 itu sedang. Rumputnya. Hari ini rencana kita mau mupuk. Nanti NPK 1616 3 kilo sama Karate plus Boroni 2 kilo sama pupuk cair organik Gromak 2 tutup. Itu anggota di ujung lagi penyemprotan. Hari ini masih masuk Neososin sama Demolis. Funginya tak masukin Mancozeb ya, Mancozeb. Ini udah penyemprotan yang ke-4 kali. Yang kemarin diawali dengan Neososin, lanjut dengan Endor, lanjut dengan Pegasus. Hari ini kita masukkan kembali ke Neososin. Harga bibit yang dipakai bibit apa? Varietas ini bang, Bang Iron Aulia, CK Tap 8 dari Bintang Asia. Untuk harga sekarang cuacanya ekstrim, di banyak hujan, sebagian banjir. Biasanya beberapa, sekarang cabai mulai naik. Nih pertumbuhannya. Hari ini kita kocor dengan NPK sama Karate plus Boroni sama Gromak. Nanti 4-5 hari 1 minggu ke depan daunnya akan berubah warna setelah Gromaknya terserap. Guna Neososin buat kutu kebul lah bang, buat membasmi kutu kebulnya bang. Ada nggak tuh? Spray malam sama pagi bagusan mana bang? Ya sebetulnya bagusnya pagi bang, tapi kalau kendalanya ini
banyak kami kadangan malam habis maghrib menjelang subuh atau subuh lah, tapi ini kita semprotnya pagi jam-jam setengah 7, kadang jam 7. Ini kemarin yang dimakan kumbang ya teman-teman ya, hilang satu batang. Roni Setiawan, pagi bang. Tangguhnya masih metik dak? Masih bang. Sabtu nanti metik, tapi udah nggak banyak, paling estimasinya 6 hingga 800 lagi. 6 hingga 800 kilo, kena buahnya udah halus-halus betul. Masih pupuk daunnya Bang Amar kita pakai ini, kemarin pakai Nioki Starlon hijau dari Pak Tani. Itu pupuk daunnya. Ke arah sini belum sempat cabut rumputnya. Gak apa-apa. Kalau rumputnya banyak kayak gini, pertandanya ya bibit rumputnya banyak. Puas dak bang kayak hasil tangguhnya menurut abang? Tangguh itu terlalu untuk tanaman di dataran rendah ya. Kalau dibilang puas sih puas, tapi untuk kejar tonase berat karena tipe buahnya ramping bang. Tipe buah tangguh tuh ramping. Untuk sekarang 1 kilonya udah 300 buah. Start panen kemarin 1 kilonya 200. Tapi untuk ketahanan virusnya tangguh cukup bagus. Pengairan kita gunakan mesin Alcon biasa bang, yang 3 inci. Mereknya kemarin tak pakai Honda, tapi itu ada mesin baru belum dirakit, ada diesel. Ini pertumbuhannya belum begitu cepat karena usianya baru 2 minggu ya, baru enak. 1000 batang kocor berapa? Satu drum tuh lebih kurang untuk 800 batang, 200 liter. Ini baru mau pupuk kedua. Nanti pupuknya 5 kilo satu drum, 3 kilo NPK, 2 kilo KTP Brownie-nya. Ya, kalau tangguh itu kalau sama tipe cabai yang tipe juang dia berat, untuk bersaing tonasenya berat. Buahnya lebat tapi karena buahnya terlalu kecil, ramping lah gitu. Tapi untuk pasaran ya jos ya, karena buahnya ramping lebih disukai para pedagang ya hutan. Udah mulai ada
mau pecah cabang. Ususnya pecah bang. Rata-rata. Ini udah pasang ya. Nah, lagi 1 minggu lagi kayaknya mahkotanya kembang. Tapi lebih besar dibanding ini, dibandingkan gua. Musanya tage bang, katage, topi gunung, musa topi gunung, bisa awet sampai 2 tahun, apalagi darah dingin dulu lebih awet lagi. Ini bentar lagi minta diikat dia. Bang Muhammad Ali Sodikin 0 mdpl bang, bisa dikatakan on 0 mdpl. Kita dekat dengan pantai nih. Ini paling ketinggiannya 5-6 meter bang dari permukaan laut, karena di sebelah selurusan dengan kita ini ada sungai. Sungainya masih dapat pasang surut, jadi bisa dikatakan 0 mdpl. Bang William, kenapa nggak pernah tanam CMB, cabai merah besar? Untuk di Bengkulu cabai merah besar itu nggak ada pasarannya bang. Masyarakat nggak mau konsumsi CMB, terkecuali kalau cabai lagi posisinya misalnya harganya 70-80, CMB bisa laku juga, tapi selisihnya bisa 20.000. Kalau keriting misalnya 70, CMB paling ya 50. Makanya kita nggak pernah tanam CMB, karena ya itu di Bengkulu tuh nggak ada pasarannya bang. Tapi kalau keriting pasaran kita lumayan, sampai Pekanbaru, sampai ke Padang. Kalau misalnya Bengkulu banyak, itu dibawa sampai ke Padang, Pekanbaru, sampai Jambi. Itu bang. Untuk pengairan seminggu berapa kali? Sekarang musim hujan, alhamdulillah hujan, irit BBM. Kagak siram bang, tiap hari hujan. Tapi kalau panas, kalau di sini kalau panas 2 hari udah dinyalakan mesinnya, udah nyiram kita bang. Rumputnya baru 2 minggu udah segini. Padahal kemarin sebelum tanam ini udah diupahkan, dicabut semua. Kenapa nggak tanam lado? Lado ya enak, sesuatu yang baru bang, coba-coba yang baru. Cekatap kan baru tuh. Kalau yang baru-baru kan masih banyak yang pada penasaran. Ini kan tadi udah jalan berapa kita ya? Udah ada 15 meter lebih ya. Ini kan belum memang paling ya kan, untuk 15.000 paling 15 batang. Kemarin yang tanya gunanya peralatan apa, kalau kami di sini kan kalau habis tanam, kalau kenapa nggak pakai peralatan, nanti batangnya sini kena genting ya. Pas lulusan musa ini, bawa musa sama atas permukaan bukan panas, genting akhirnya mati. Makanya kami gunakan paralon. Kalau dulu kita gunakan karton, tapi gimana? Bang Hari,
macam obat ulat itu ya banyak. Tapi kalau untuk pamungkas, kalau di daerah kita gunakan Oblivion bang, mix sama Metomil. Oblivion. Tapi jangan salah-salah, Oblivion harganya mahal. Sebagian temen karena obatnya mahal digunakan irit, ya nggak mati juga. Ikutin anjuran dari pabriknya. Kalau kita Oblivion 1 tangki itu pakai 35 mili. Ada teman-teman dikasih beli Oblivion, komplain kok Pak Ipan nggak mati katanya, obatnya udah mahal tapi ulatnya nggak mati. Tak tanya berapa mili dipakai, 15 mili, ya kagak matilah. Mentang-mentang obatnya harganya 300-an satu botol, dipakainya 15 mili, anjurannya 35 mili, ya nggak mati. Sambil cabut rumput. Kadang-kadang kalau lagi posisi kayak gini malam-malam itu nggak ngerasa bawa senter cabut rumput sampai 2 jam 3 jam, nggak sadar tahu-taunya udah jam 11. Keliling cabut rumput sambil menghayalnya kayak gini, cabenya tumbuh bagus, buahnya lebat sehat, dapat harga mahal. Nah, itu hayalannya. Hayalan teman. Alhamdulillah kayaknya ini awal yang bagus ya. Serangan keritingnya mudah-mudahan dapat teratasi. Endure sama Oblivion, awalnya gunakan dulu Endure. Tapi kalau misalnya ulatnya mulai sedikit membandel, baru terakhir Oblivion. Nah teman-teman, kalau misalnya menggunakan Oblivion mix sama Metomil, ulatnya masih pada belum tuntas. Terakhir kita pernah serangan ulat yang luar biasa ya, saya mix sama Sagribet. Oblivion mix sama Sagribet, ulatnya tuntas ya, tapi modalnya juga tinggi. Tapi kalau udah pamungkas ya, sama yang obat di bawah-bawahnya nggak mati ya, itu Oblivion mix sama Sagribet. Inilah dia. Jangan kayak gini semua kebun. Malulah kita dibikinnya kalau kebun kayak gini. Kayaknya kita di kebun nggak kerja ini kalau kayak gini rumputnya. Apa-apa ya teman-teman. Selamat pagi Bang Suyono Klik dari Lampung. Lampung banyak yang tanam nggak gini Bang, cabenya Bang? Bang Arif Pausi, Jambi. Tuh teman-teman lagi nyemprot. Untuk modal ya Bang ya, modal juga kadang kita ngukur kantong juga Bang. Makanya setiap petani itu modalnya nggak sama walaupun satu daerah. Kalau ini cukup, kita buat modalnya cukup tinggi Bang, karena kemarin pupuk kandangnya lumayan tebal, pupuk dasaran kimianya cukup bagus. Di samping itu kan upah tenaga kerja juga yang banyak. Untuk modal satu batang ini hingga panen itu berkisaran di 12.000 Bang, minim 10.000, kayaknya enggak kalau kita di 12.000. Jadi satu batang ini 12.000 masuk masa panen, sekitaran 3 kali panen. Nah selanjutnya nanti modalnya perawatan ketika panen kan udah dari hasil cabai itu. Nah untuk di tempat kita dengan upah yang nggak begitu mahal ya,
Jadi untuk sekarang biaya panen itu per kilonya 6.000. Ya di situ upah panen, peralatan panen, obat-obatan perawatan, upah perawatan ya. Itu sekarang udah di 6.000 per kilonya. Jadi kalau cabai satu batang ini misalkan dapatnya 1 kilo, itu modalnya satu batangnya tadi 12.000 ditambah 6.000, jatuhnya 18.000 ya. Nah kalau harga cabai opor 20.000 ya cuman dapat 2.000 kita. Itulah paling minim lah modal kita itu 10.000. Itu mungkin kalau teman-teman ada yang masih katanya modalnya 3.000, 5.000, ada irit banget, pintar. Pengelolaan kebunnya ya pintar. Kalau kita ya nggak bisa. Aji Raja ini masih mendingan, agak murah di sini ya, bambunya sekitar 600, 700 satu batang. Paritas CMK-nya Cekatap bang, Cekatap 8. Kalau kata orang Bintang Asia, kepanjangan Cekatap itu cabe keriting, tapnya tuh tahan virus. 8, dia ada 8, ada 9. Yang 9 tipenya tipe ramping, kalau yang 8 tipe kasar. Tipe kasar dia, tipe-tipe kasar seperti laju F1. Besar-besar buahnya. 1 kilonya di kisaran 150 buah. Nah kan teman-teman udah berkeliling-keliling batang ke batang ya, penampakannya memang belum ada yang kena keriting ya. Makanya tadi tak bilangin luasan 25.000 paling baru 15-20 batang yang terserang keriting. Selamat pagi teman-teman yang bergabung. Salam dari Ipan Dimas dari Bengkulu. Satu batang, satu lubang 2 batang. Ya Bang Gus. Ada yang 2 batang, ada yang 1 batang. Yang tumbuh 1 batang, 1 batang. Rencananya kemarin semuanya cukup banyak. Jadi yang tumbuhnya 1 batang mau kita tambah lagi 1 batang gitu, disusul. Tapi karena kemarin seperti ini 2 kemarin, tapi ini pontong, dimakan kumbang. Kumbang tanah, apa itu namanya, apa kepinding. Hari ini kita udah penyemprotan yang keempat. Udah keempat ya. Jadi kalau cabai masih kecil gini, sering-sering nyemprot nggak masalah ya teman-teman ya. Agak sedikit boros, tapi kan volumenya kan belum begitu banyak. Kadang-kadang teman-teman cabai masih kecil mengirit-irit. Begitu udah banyak keriting, baru sibuk mau nyemprot ya, terlambat. Jadi masih kecil, agak boros sedikit ya nggak masalah. Karena volume semprotnya kan belum begitu banyak tuh. Bang Yaslan, kami daerah Bengkulu bang. Bengkulu, Kabupaten Seluma. Bisa dikatakan Bengkulu pesisir. Kita cari yang rumputnya akeh. Nah ini rumputnya udah tebel. Kemarin mau nyemprot rumput, pagi-pagi anggota jam 6 udah sampai.
Hujan, nggak jadi, batal. Hari ini ya kejar dulu nyemprot hamanya. Besok rencana kita spray rumputnya dengan kompi mix sama kontak. Makanya kita gunakan musa yang jumbo ya teman-teman ya, yang ukuran 160 sehingga menutupi sampai ke dasar bedengan. Jadi gulmanya gampang kita kendalikan dengan semprot aja dengan Herbie. Ya, ini udah agak terlambat sebetulnya nyemprotnya karena hujan terus, pagi-pagi udah hujan. Spraynya tuh nggak kebaca. Sinyalnya lemah. Pak Ahmadi, gimana kabarnya Pak Bos? Pak Ahmadi, spesialis tanaman melon di Madura sama semangka. Kemarin tanam cabai juga. Ini perkembangan cabai kita Pak Ahmadi. Spray, penyemprotan. Dalam keadaan normal itu 1 minggu 2 kali bang. Tapi kalau cabai kecil kayak gini, buatlah 1 minggu itu 3 kali. Jangan terlalu pelit lah dengan tanaman. Koneksinya lambat. Istriku lagi menonton. Udah sampai di kantor belum, Bu? Pagi-pagi udah online aja. Calon pasokan cabai di Bengkulu. Sikok bagi 2, 1 lubang 2 batang. Patek. Kata orang sih disebabkan oleh penyakit jamur bang. Nah kalau untuk patek, kalau pengalaman kita itu ketika cabai mulai bunga, mulai buah lah, itu jangan selalu gunakan Bion M. 1 minggu 1 kali wajib. Jangan diputus terus 1 minggu 1 kali. Dan perbanyak kalsiumnya. Biasanya terhindar dari serangan patek. Di samping itu drainasenya lancar, pH tanahnya juga harus bagus. Seperti cabai tangguh kita sekarang musim hujan, penyepraian sekarang udah semenjak panen itu jarang. Kita kalau udah panen itu jarang nyemprot ya teman-teman ya. Kalau nggak darurat betul nggak nyemprot ya, karena cabainya kan untuk dimakan. Paling rapat 1 minggu sekali. Biasa tuh 2 minggu 1 kali biasa, asal nggak ada kendala. Nah cabai tangguh kita sekarang itu walaupun penyemprotannya nggak terlalu rajin, kadang 2 minggu, kadang 3 kali panen 1 kali, bersih, bebas dari patek, sehingga di pasar jadi rebutan. Selamat pagi Bang Ron dari Batam. Tuh, anggota lagi nyemprot. Kayaknya ini udah gerimis-gerimis. Apa namanya ya? Kena di tangan ini namanya. Tapi nggak apa-apa. Habis nyemprot hujan. Ya, apa boleh buat? Setidaknya sudah ada yang terkurangi hamanya. Nah kan teman-teman udah berkeliling-keliling, kita belum menemukan yang terserang virus. Ya mungkin udah ada setengah jam kali ya. Tuh aman-aman saja.
Pagi-pagi, selamat pagi. Kelebihannya apa bang? Satu lubang, satu batang dengan satu lubang, dua batang. Sebetulnya kalau untuk tonase 11-12 aja bang, nggak ada juga terlalu bedanya. Cuman kalau untuk antisipasi aja lah, seandainya yang satu ini terserang virus, kan virus itu nggak menular tuh ke sebelahnya, terkecuali yang sebelahnya juga tersengat kutu gebul baru dia kena virus. Jadi kadang yang satu ini kena virus, satunya enggak, ya udah ada apa namanya ya, ada penggantinya gitu. Seperti ini ya, satu batang ini udah kena kumbang, ini satu batang enggak, gitu aja. Ada ban serap lah intinya bang. Kemarin saya sparingkan 1 hektar 1 lubang 2 batang, 1 hektar 1 batang. Hasilnya enggak juga terlalu beda. Nah tapi kalau daerahnya yang seperti lokasi tangguh kita itu, yang dekat sawit, kan teduh tuh. Tapi memang lebih bagus satu daerah teduh 1 lubang 2 batang, karena daerah teduh itu kan kurang percabangan. Nah kalau kita tanam 2 batang masih lumayan rimbun. Nah sini nggak ada ulatnya, ini nggak ada apa namanya rumputnya. Tuh, alhamdulillah belum ditemukan yang terserang virus sepanjang kita siaran langsung. Deh, kena bambu tuh. Hujan gerimis-gerimis. Bengkulu hujan terus nih. Apa nih? Ori twist. Ori kita belum pernah tanam bang. Kita tuh belum terlalu banyak macam varietas yang ditanam. Lebih sering tanam tuh tanaman cabai lado yang udah sering ditanam. Kalau ori twist belum. Tangkinya mereknya apa tangki kita deh? Kejora. Aku banyak pakai tangkinya mereknya Kejora. Hujan gerimis. Melonnya di sebelah. Tuh, ini melon yang tanaman terakhir. Ngadum lagi Pak tadi? Setengah. Jangan ditumpah kalau ada sisanya. Melon kan pecah. Kelong, gerimis. Ya, penting syaratnya lah sudah nyemprot. Walaupun hujan, apa boleh buat? Tadinya nggak hujan. Kenapa lanjarannya pasang miring? Ya bang, miring biar sekalian nanti untuk tali samping, supaya dan nanti mekar kayak gini. Nah harapan kita kan di sini kan nanti penuh dengan batang cabai, makanya kami bikin miring bang. Tuh. Saya penting melihat
lihat nanti bagaimana perkembangan tingkat depan. Ini handphonenya jelek nih, jadi terlalu goyang kameranya. Habis nyemprot biasanya teman-teman ngopi sama minum susu. Habis nyepray minum susu dulu, istirahat bentar, nanti baru kita lanjut pengocoran hari ini. Salam buat teman-teman yang bergabung. Tuh teman-teman, melonnya ini baru diikat 1 kali. Yang di sebelah sananya itu udah berbuah dia, tapi belum digantung. Mungkin minggu depan kita gantung buah. Ini yang ajirnya pendek. Nah, bambunya kurang, jadi bambunya kita potong 2. Yang ini rumputnya kemarin sudah dicabut sama emak-emak ya. Tuh. Bagus teman, perkembangannya di usia 2 minggu udah mulai cantik dia. Nah, payakumbu harga sudah 45. Alhamdulillah Bang Ijon, Parius. Ya sebetulnya harga cabai itu di tingkat kita petani ya, itu minimalnya itu di 30.000 di tingkat petani ya. Kalau udah di bawah 20.000, kalau saya sendiri itu namanya udah kerja bakti. Kita selaku pemodal udah nggak dapat keuntungan lagi kalau di bawah 20.000. Nah apalagi teman-teman yang di Jawa kemarin ya sempat di bawah 10.000. Di bawah 10.000, 6.000, 7.000 ya kayaknya cuman dapat upah petik aja ya. Tapi gimana lagi ya, namanya barang tani itu kan harganya itu tergantung keadaan di pasar, tergantung stok. Kalau stoknya lebih ya harganya murah. Tuh. Sembari sambil cabut rumput. Paralonnya nanti diangkat enggak Bang? Diangkat Bang. Ini ketika nanti kita mau ikat cabenya ke sini, langsung kita angkat. Ini kayaknya minggu depan kita mulai ikat. Sekitaran hari Rabu Kamis ya udah diikat. Nanti diangkat paralonnya Bang. Karena paralonnya ini nanti akan kita pindahkan untuk ke lokasi yang lain lagi. Jadi kalau di tanaman cabai ini sekitaran 20-an hari dia udah diangkat. Kalau di tanaman melon 1 minggu 10 hari udah diangkat. Tuh teman-teman. Sepanjang kita jalan ya, belum ada yang terserang dengan virus. Ya memang untuk musim ini kutu kebulnya kurang ya. Kemarin ada tapi kita penyemprotannya cukup rapat. Untuk panen ini nanti dataran rendah 75, tanam tanggal 6 Desember, awal Desember, awal Januari, awal Februari, Maret Bang. Pas puasa. Puasa kita udah panen tuh, 1 minggu puasa, 1 minggu puasa udah panen perdana. Tuh Bang. Biasanya nggak meleset tuh dataran rendah itu kalau nggak ada cabai seperti ini, kesuburannya sedang. Ini bekas tusang ulat. Itu di 75 hari dia udah panen.
Busuk batang. Busuk batang pakai Repus bang, Repus Opti. Ini udah masuk kemarin Repus Opti. Penyemprotan kapan ya? Penyemprotan 2 malam yang lalu, 3 malam yang lalu masuk nih Repus Opti sama Pegasus. Untuk pencegahan busuk-busuk di sini, biasa musim hujan kan sering busuk tuh di batang sini. Pakai Repus Opti. Bagus untuk pencegahan dan pengendalian busuk batang. Tapi gunakan dosis yang standar minimal. Repus kan harganya cukup bagus, barang Segenta. Dosisnya boros ya. Dosisnya itu satu tangkinya 50 ml. Jadi satu botol itu hanya untuk 4 tangki ya. 4 tangki apa 5 tangki? 5 tangki dah. 5 tangki ya, 250 dia. Nih rumputnya udah besar. Kutu kebul untuk sementara waktu kita masuk Nesosin mix sama Demolish. Tuh kemarin udah beli detonator. Detonator juga bagus untuk membasmi kutu-kutuan, kutu kebul, trip. Tapi di mix sama Abamectin. Demolish bisa, Green bisa. Tuh. Bagus teman, perkembangan cabenya bagus. Alhamdulillah ini. Di usia 2 minggu aman-aman saja. Untuk penyemprotan bang. Minimal 1 minggu 2 kali. Tapi kalau ini kita bikin 1 minggu 3 kali. Ya per 2 malam. Ada yang 3 malam gitu. Tak intip batang ke batang ya. Aman. Oke teman-teman. Selamat pagi yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Salam dari Bengkulu. Ya, semangat buat para petani, pejuang pangan. Tak akhiri, assalamualaikum.